Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna alaina wa 'alal mu'minina khassah wa 'alal 'alamina 'ammah. Biwujudi wa maulidi wa bi'atsati nabiyhi wa habibihi wa rasulih wa safiyihi wa kalimihi wa khalilih sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad insani ainil wujud wassabab fi kulli mawjud wal wasilah fi kulli syai'in mahmud habibil ma'bud wa imamir ruka'is sujud sahibil liwa'il ma'qud wal haudil mawrud wal maqamil mahmud. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamu anbiya'ihi fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du fa ya ibadallah wa ya ummata rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam usikum khususan usi nafsi bitaqwallah wattiba'i sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la'allakum tuflihun. Hadirin hadirat dimanapun berada, juga para penyimak Nabawi TV dimanapun berada, wabil khusus para habaib, para ulama yang sangat dicintai, yang sangat dimuliakan, yang semuanya semoga dihujani oleh Allah dengan hujan kasih sayangnya, dihujani oleh Allah dengan hujan barakahnya, dengan hujan ridha-Nya, dengan hujan hidayahnya dan taufiknya, dengan hujan nikmatnya dan rizkinya, dengan hujan keselamatan dan kebahagiaannya.
dunia, di barzakh, dan di akhirat kelak. Wabil khusus juga keluarga besar Majelis Ta'lim wa Da'wah Darussalam yang disesepuhi oleh Bapak Haji Didi. Alhamdulillah, kita semua bersyukur kepada Allah di malam ini yang bertepatan dengan malam yang merupakan cabang dari satu malam yang teragung di sisi Allah, yakni malam dilahirkannya junjungan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari sisi tanggal dan dari sisi bulan, tapi tidak dari sisi hari. Ini merupakan keturunan, bulannya bulan keturunan, tanggalnya tanggal keturunan, dan hari Senin adalah hari keturunan, dan waktu sahurnya adalah waktu keturunan. Keturunan dari pokok yang teragung, maka keturunannya semua menjadi agung pula. Seluruh Senin jadi agung, seluruh waktu sahur jadi agung, Masya Allah. Dan seluruh bulan Maulid jadi agung. Ini karena lahir dari induk yang teragung. Kalau kita lihat, orang kalau cari burung, pasti ahli burung lihat ini keturunan apa, keturunan mana. Atau orang cari ikan, kan? Ikan yang bagus, ikan koi yang bagus, kan dilihat induknya, ya keturunan mana, kan? Atau dalam urusan nasab pun dalam fikih kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala memilih calon suami, calon istri yang harus dilihat oleh kita juga dari sisi keturunan. Ini leluhurnya gimana? Karena induk yang bagus akan melahirkan keturunan yang bagus. Induk yang buruk biasanya melahirkan biasanya melahirkan yang buruk pula. Nah, kita semuanya umat Islam tidak ada hentinya mengagungkan hari Senin. Tidak ada hentinya mengagungkan waktu sahur. Tidak ada hentinya kita mengagungkan Rabiul Awal. Tidak ada hentinya kita mengagungkan Makkah, mengagungkan Madinah. Dan juga dari sisi nasab, zat, jasman, tidak ada hentinya kita mengagungkan zurriyah daripada junjungan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena keagungan induknya, karena keagungan pokoknya. Di dalam ajaran Islam, kita semuanya diberitahu oleh Allah, diberitahu oleh baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik secara sharih, secara jelas, maupun juga secara isyarat. Tapi bagi orang yang berakal tentu akan bisa menangkap, memahami isyarat-isyarat tersebut. Apa di antaranya? Bahwa setiap perkara yang dimuliakan oleh Allah akan melahirkan kemuliaan lagi. Bagi apapun dan bagi siapapun yang ada kaitannya dengannya. Senin kenapa diagungkan? Karena ada kaitan dengan kelahiran junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waktu sahur dari tengah malam sampai subuh, kenapa diistimewakan? Karena ada kaitan dengan saat dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka diagungkan, kan? Madinah diagungkan, turbah, yakni kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diagungkan karena ada kaitan dengan junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta Al-Masjidil Aqsa diistimewakan 3 masjid ini karena ada kaitan dengan junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ditambah Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram juga ada kaitannya dengan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Masya Allah. Keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik yang pertama maupun dzurriyyahnya ke bawah ila akhirihim, sampai akhirnya, oleh Allah diistimewakan, diunggulkan karena ada apa? Kaitan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan murid-muridnya, murid-muridnya, jamaah-jamaahnya, sampai seluruh umat Islam yang ada di masa kita, sampai akhirnya. Kenapa ini dimuliakan, diistimewakan oleh Allah, kan? Diunggulkan daripada umat Rasul-Rasul terdahulu karena umat Islam ini, kalau kita telaah, diistimewakannya, diunggulkannya karena ada kaitan, Masya Allah, yang tersambung terus kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan segalanya. Perhatikan segalanya. Dan ini di dalam syariat juga dibikin juklak hukumnya. Masya Allah. Kalau kita telaah di dalam hadis sahih Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sebagian sahabatnya tentang alasan saum hari Senin, Rasulullah tidak menjawab begini, ya udah ini diperintah oleh Allah, sudah. Tidak, padahal bagi Rasul bisa saja dan kita pasti taat. Tapi Rasulullah mengkaitkan saum hari Senin kepada kelahirannya. Beliau menjawab, "Dzaka yaumun wulitu fihi." Kenapa aku saum setiap hari Senin? Karena hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan di hari tersebut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensauminya karena ta'ziman, mengagungkan kepada hari kelahirannya.
mengagungkan kepada waktu kelahirannya Allah. Lalu kita lihat Makkah. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan Makkah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Mari kita perhatikan. La uqsimu bihadzal balad. Ini la uqsimu ini kalau menurut ahli tafsir maknanya la di sini menjadi dua. Ada la nafi, adalah yang bukan nafi. Kalau la nafi artinya la uqsimu bihadzal balad. Allah berfirman, kami tidak bersumpah dengan negeri Makkah ini. Wa anta hillun, sembari engkau bersemayam, kan? Berada, hadir bihadzal balad, di negeri ini. Artinya buat apa kami bersumpah dengan negeri ini kalau engkaunya ada di sini? Ya sudah, saya bersumpah dengan engkau saja. Pahami? Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, la ini tidak dimaknai nafi. Maknanya la uqsimu bihadzal balad, kami bersumpah dengan negeri Makkah ini. Wa anta hillun bihadzal balad, kan? Di mana engkau bersemayam hadir di negeri Makkah ini. Artinya kami bersumpah dengan negeri Makkah ini karena ada engkau. Kalau tidak ada engkau, kami tidak akan bersumpah dengan Makkah ini. Dan setiap yang dijadikan alat sumpah oleh Allah adalah perkara yang dimuliakan oleh Allah, yang diagungkan oleh Allah. Fahami oleh kita semua. Walhasil Makkah diagungkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada kaitan dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau kita perhatikan makna hillun. Makna hillun ini bukan mursalun bihadzal balad. La. Hillun dengan mursalun tidak sama maknanya. Allah bersumpah dengan negeri Mekah, gitu kan? Karena keagungannya Mekah. Kenapa? Karena engkau hillun. Apa hillun? Bukan mursalun. Bukan karena engkau diutus di Makkah. Lah. Tapi karena engkau hadir di Makkah ini. Karena engkau berada di Makkah ini. Kapan kehadiran Rasulullah SAW di Makkah itu? Kalau orang yang berpikir tentu akan memahaminya. Bahwa Rasulullah SAW hillun dari semenjak Rasulullah SAW dilahirkan di Makkah. Wa anta hillun, bukan wa anta mursalun bihadzal balad. Ini fahami oleh kita. Jadi Makkah diagungkan karena kehadiran Nabi. Walaupun sebelum diangkat Rasul di dunia ini. Artinya karena kelahiran Nabi. Ketika Nabi dilahirkan di Makkah, maka Makkah oleh Allah ditingkatkan derajatnya, ditinggikan lagi derajatnya oleh Allah, ditambah keberkahannya oleh Allah, ditambah segala keistimewaannya oleh Allah, gara-gara wa anta hillun bihadzal balad. Ini semua karena Nabi. Ini menunjukkan kepada kebesarannya Allah. Ini nas Quran. Dan itu nas hadis sahih. Bahwa waktu hari Senin diagungkan karena Nabi dilahirkan di sana. Maka diagungkan karena Nabi juga dilahirkan di sana. Allah.
Lalu kalau kita perhatikan bahwa kelahiran nabi-nabi yang lain kita temukan juga ternyata diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Imma waktu dilahirkannya, wa imma tempat dilahirkannya. Di dalam ajaran Islam kita menemukan sejarah diisrokan dan dimi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis-hadis Isra para ulama ahli hadis mengatakan balagha mablaghat tawatur, sampai kepada mutawatir. Mari kita perhatikan ketika Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan, dijemput oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, lalu diberhentikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Palestina, ya, di satu hamparan batu, ya, itu namanya Baitul Lahmin, di mana Kangjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam dilahirkan di sana, ya. Lalu Rasulullah SAW diperintah sholat oleh malaikat Jibril. Tentunya perintahan malaikat Jibril kita yakin adalah perintahan Allah, karena malaikat Jibril bukan musyarri', malaikat Jibril bukan pencipta syariat, bukanlah. Tentunya atas perintah Allah. Setelah beres sholat 2 rakaat, lalu ditanya oleh malaikat Jibril, aina shallaita ya Muhammad, di mana engkau sholat wahai Muhammad? Qala la adri. Rasulullah menjawab, saya tidak tahu. Lalu malaikat Jibril mengatakan, memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shallaita, engkau sholat di tempat haitsu wulida Isa bin Maryam, di mana Nabi Isa dulu pernah dilahirkan di tempat itu. Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam mengkaitkan perintahan sholat, ingat, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikaitkan oleh malaikat Jibril dengan haitsu wulida Isa bin Maryam. Perhatikan ini. Dengan haitsu wulida Isa bin Maryam, Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam dilahirkan di situ, sampai Rasulullah Sayyidul Mursalin diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam harus sholat di atas batu tersebut. Karena apa? Karena agungnya batu tersebut. Kenapa batu itu, tempat itu jadi agung? Karena ada kaitan dengan kelahiran seorang nabi, seorang rasul, yakni Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam. Dan Rasulullah mengagungkan tempat tersebut dengan apa? Dengan sholat, yang mana kita semua tahu bahwa sholat adalah amalan daripada amal-amal soleh, kan? Yang sholat itu variatif jenisnya, ada bacaan, ada niat, ada khusyuk, ada akhlak dan adab, kan? Ada zikir, masya Allah, ada gerakan, kan? Ada tasbih, tahmid, takbir, ada macam-macam amalan-amalan di dalam sholat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat demi menghormati, mengagungkan apa? Tempat dilahirkan. Jadi, ya, masya Allah, tempat dilahirkan seorang nabi dimuliakan oleh Allah. Lalu kita lihat dalam surat Maryam bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan waktu kelahiran Nabi Yahya alaihi salatu wassalam, juga hari wafatnya, juga hari dibangkitkannya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.
wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Allah Ta'ala memberikan salam sejahtera. Wassalamun alaihi, salam sejahtera atas dia Nabi Yahya. Ini salam sejahtera dari Allah yang merupakan penghormatan Allah, kan? Masya Allah, pengagungan dari Allah, kecintaan dari Allah. Masya Allah. Kepada kelahiran Nabi Yahya. Wassalamun alaihi yauma wulida, di hari dilahirkannya Nabi Yahya. Wa yauma yamutu, dan di hari matinya, wafatnya Nabi Yahya. Wa yauma yub'atsu hayya, dan di hari dibangkitkannya Nabi Yahya hidup nanti. Lalu Nabi Isa alaihi salatu wassalam pun beliau ikut-ikutan mengagungkan hari kelahirannya dengan doa beliau sendiri, dengan ucapan beliau sendiri. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam surat Maryam juga. Nabi Isa berkata kepada dirinya, wassalamu alayya, salam sejahtera, ya, atasku. Kata siapa? Kata beliau sendiri. Yauma wulidtu, di hari aku dilahirkan di situ. Wa yauma amutu, dan di hari aku mati di hari tersebut. Wa yauma ub'atsu hayya, dan di hari aku dibangkitkan hidup kelak. Kita perhatikan waktu kelahiran dan tempat kelahiran. Masya Allah, waktu kelahiran yang agung, waktunya jadi agung. Tempat kelahiran yang agung, tempatnya jadi agung. Kalau saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkondisikan kepada Nabi Isa, Nabi Yahya alaihi wassalatu wassalam seperti itu, bagaimana apresiasi Allah kepada junjunan semua nabi dan junjunan semua rasul, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu kita umat Islam akan berkata, apalagi kepada junjunan semua Rasul. Hatta kepada Nabi Isa saja Rasul sendiri diperintahkan sholat kok, menghargai, menghormati, mengagungkan tempat kelahirannya. Allah memberikan salam kepada Nabi Yahya di hari kelahirannya. Nabi Isa sendiri mengucapkan kata salam atas dirinya di hari kelahirannya. Ini nas Quran ini. Mari kita perhatikan. Kenapa hari itu menjadi mulia? Kenapa tempat itu jadi mulia? Hingga diperintahkan oleh Allah harus dimuliakan. Di antara cara memuliakan ada yang dengan cara saum. Seperti memuliakannya Rasulullah SAW kepada hari kelahirannya. Kan? Ada yang dengan cara apa lagi? Dengan cara sholat, seperti memuliakannya Rasulullah SAW kepada tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, yang di dalamnya amalan sholat itu variatif tadi. Ada yang dengan cara Allah memberikan salam, wassalamun alaihi. Ada yang dengan cara Nabi Isa sendiri yang berdoa kepada Allah, dan dengan doa wassalamu alayya, kan? Ada dengan dijadikan sumpah oleh Allah, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Kalau kita perhatikan keagungan tempat dan waktu ini karena keagungan kelahiran yang agung.
Jadi yang jadi pokok apa yang menjadikan apapun yang berkaitan dengannya jadi agung? Kelahirannya. Bukan tempatnya yang agung, bukan waktunya yang agung, justru tempatnya agung, waktunya agung, kan? Dikarenakan kelahiran yang agung. Jadi yang jadi pokok yang melahirkan keagungan apanya? Kelahirannya, hadirnya, Masya Allah, keberadaannya Allah. Padahal Nabi Isa waktu dilahirkan haitsu wulida belum jadi rasul. Padahal Nabi Yahya haitsu wulida belum jadi rasul. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wa anta hillun bukan wa anta mursalun, belum jadi rasul. Allah. Padahal kan Nabi kita mensaumi hari Senin, hari dilahirkan, beliau sendiri saat itu di dunia ya, ini di dunia, bukan berbicara alam sana. Karena berbicara alam sana, kenabian Nabi kita kan adalah kenabian yang membuka semua kenabiannya semua nabi. Nabi Adam alaihissalatu wassalam sebelum dimasukin ruh oleh Allah, jasadnya masih berupa patung di pintu gerbang surga, Rasulullah menyatakan, aku sudah diangkat menjadi nabi di surga. Sehingga ini salah satu makna Al-Fatih lima ughliq. Lalu di dunia kerasulannya Al-Khatim lima sabaq. Nah, karena memang kenabian kerasulan dibuka oleh Nabi dan ditutup juga oleh Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi. Mari kita perhatikan. Ini berbicara ilmiah nih, kan? Silakan. Kalau ini dianggap salah, silakan rad. Karena ini nasnya Quran kok. Jika kalian memahami Quran bi'aklin sahihin wa biqalbin sahihin wa yaqinin sahihin wa hubbin sahihin wa ta'zimin sahihin. Kalau kalian memahaminya dengan akal sehat, dengan keyakinan yang sehat, cinta yang sehat, ta'zim yang sehat. Kalau kalian tidak punya cinta, tidak punya ta'zim, tidak punya keyakinan, tidak punya hati yang sehat, maka kalian memahami apapun terhadap Nabi tentu akan selalu miring kepada Nabi. Ya, kenapa? Karena hati kalian yang tidak sehat. Makanya mengagungkan maulid Nabi la yahtaju ila dalilin sahih, walakin yahtaju ila qalbin sahih, wa ila aqlin sahih, wa ila imanin sahih, wa ila hubbin sahih, wa ila ta'zimin sahih. Bahwa mengagungkan kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad SAW tidak membutuhkan kepada dalil yang sahih. Yang dibutuhkan hati yang sahih, yang dibutuhkan akal yang sahih, yang dibutuhkan cinta dan kerinduan yang sahih, yang dibutuhkan pengagungan yang sahih. Kalau sudah sahih, sudah tidak akan ada ikhtilaf. Orang yang cinta, yang mengagungkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mempertanyakan kenapa mengingat kelahirannya, mengagungkan kelahirannya. Emang kelahiran siapa? Bukankah kelahiran yang kita cintai? Bukankah kelahiran yang kita agungkan? Bukankah kelahiran sosok yang kita muliakan? Bukankah kelahiran sosok yang kita rindukan? Dan paham? Yang diceritakan dalam maulid apa? Tentang keagungan sosok Nabi dan Rasul teragung yang kita cintai, yang kita agungkan. Bukan dongeng yang dibikin-bikin seperti film-film di TV, dongeng-dongeng di radio, di majalah, di itu, di tentang si A dan si B. Walaupun ia bukan karangan, tetap tidak akan biasa disamakan dengan cerita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesahih-sahihnya cerita manusia
jika benar ceritaannya, tetap tidak akan menyamai kepada sedoif-doifnya cerita Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ini perlu dicatat oleh kita. Maka ketika ada yang mempermasalahkan, Buya hanya bertanya begini, Anda ini siapa? Kalau Anda ini umat Nabi Muhammad SAW yang yakin, yang cinta, yang mengagungkan, yang merindukan Rasulullah SAW, tidak mungkin Anda mempertanyakan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kan? Karena Anda sendiri sering nonton TV, menyenanginya, mencintainya, acara itu, acara ini, dongeng itu, dongeng ini. Siapa yang kalian dengar? Siapa yang kalian simak? Siapa yang kalian lihat? Dengan penuh perasaan Allah. Sehingga selanjutnya kalian meniru-nirunya karena cinta kalian kepadanya. Meniru gaya hidupnya, meniru ucapannya, meniru pakaiannya, meniru itunya, meniru ininya. Gerak-geriknya ditiru. Karena cinta. Kan? Emang siapa dia? Siapa mereka? Dan tidak ada seorang pun yang mempertanyakan dalil Quran dan hadis tentang nonton film itu, nonton film ini. Mendengarkan dongeng itu, dongeng ini. Tidak. Dan Anda pun juga senang. Dan banyak juga para ustadz, para kiai juga yang senang nonton. Ya kan? Hatta Anda yang membid'ah-bid'ahkan peringatan dan pengagungan Maulid Nabi SAW, Anda juga senang nonton. Masya Allah, senang mendengarkan, senang menyimak, senang ngobrolin. Siapa yang kalian simak, siapa yang kalian dengar, siapa yang kalian obrolin, itu siapa? Lalu bandingkan dengan di dalam acara pengagungan Maulid Nabi, siapa yang diingat? Jawab. Yang keras. Yang keras. Siapa yang didengar? Tentang siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang dibicarakan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang dirindukan oleh hadirin? Rasulullah. Siapa yang dipuji-puji? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa Rasulullah itu? Siapa itu? Kalau kalian betul umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencintai Rasulullah, tidak mungkin Anda mempertanyakan. Maka orang yang cinta tidak akan mungkin bisa dilarang oleh apapun, oleh siapapun, dengan cara apapun. Untuk mengingat kekasihnya, untuk memuji-muji kekasihnya, untuk mendengarkan tentang cerita kekasihnya, untuk membicarakan kekasihnya, dari sisi manapun. Bukan cuma dari sisi kerasulannya saja, bukan cuma dari sisi sunnah-sunnahnya saja, tapi dari sisi sejarah sebelum jadi Rasul sekalipun, pasti yang cinta akan sangat senang mendengarnya tentang cerita kekasihnya. Tapi kalau Anda tidak cinta kepada Rasulullah SAW, Anda tidak mengagungkan dalam hati Anda kepada Rasulullah SAW, nah itu lain masalah. Lain masalah. Itu kan tidak perlu saya jawab, karena saya jawab capek-capek, percuma. Pakai hadis manapun, ayat manapun, kamu kan tidak percaya. Kamunya udah ndak cinta. Orang nggak cinta itu nggak akan menggubris itu, nggak akan digubris. Saya capek menjawabnya. Jadi yang akan saya tanyakan bukan masalah dalil sahih dan dhaif lah, tapi yang akan saya tanyakan, apakah di hati kamu cinta atau tidak? Lalu satu lagi, padahal banyak ini poinnya. Ini satu lagi, ini karena masalah waktu saja ini, ya kan? Satu lagi, ini kalau mengagungkan, merayakan kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semua umat Islam dari Masyrik dan Maghrib, karena semuanya umat Islam menganggap, meyakini, seyakin-yakinnya bahwa kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah anugerah terhebat dari Allah bagi mukminin mukminat khususnya, bahkan bagi alam semesta pada umumnya.
Dengan alasan itu, maka umat Islam semuanya mensyukuri kelahiran nabinya, terutama di bulan Maulid. Di luar Maulid juga tidak ada hentinya mengadakan acara maulid-maulid demi mensyukuri kelahiran nabinya, karena meyakini kelahiran nabinya adalah anugerah terbesar bagi mukminin, mukminat, dan bagi alam semesta. Kalau berbicara tentang tasyakur bin ni'mah dan tahaddus bin ni'mah, tentu ini dasarnya Al-Quran. Washkuruli wala takfurun. Dan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa dzakirhum bi ayyamillah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Banyak sekali keterangannya Quran. Jangan dulu hadis, Quran saja dulu. Hah? Jadi pertanyaan saya kepada Anda, dan pertanyaan saya kepada Anda, kalau Anda menganggap mengagungkan kelahiran Nabi, merayakan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap bid'ah dhalalah, tidak ada dasarnya, kan? Walaupun dengan makna tasyakur bin ni'mah. Nah, pertanyaan saya cuma begini, satu saja saya mempertanyakan kepada Anda. Yang saya pertanyakan, apakah kalian menganggap kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini anugerah atau bukan? Yang saya tanya bukan kalian yang di sini, tapi yang saya tanya kalian yang membid'ahkan peringatan pengagungan Maulid Nabi. Dan anugerah atau bukan? Jawab oleh Anda. Kalau Anda menganggap bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW bukan anugerah, ya udah, nggak usah disyukuri. Buat apa diingat-ingat? Buat apa dibicarakan? Kan? Buat apa disyukuri? Kan? Buat apa umat ini merasa bahagia atas kelahiran Nabi-Nya? Bahagia dengan yang sesuatu itu bukan anugerah, bukan nikmat. Jelas, perhatikan. Seperti halnya orang-orang yang kafir tidak ikut-ikutan. Kenapa? Ya pantas, karena mereka tidak menganggap kelahiran Nabi Muhammad sebagai anugerah. Tapi kalau kalian mengaku muslim umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya tanya kalian, saya tidak akan menanya kepada orang-orang yang tidak beriman. Justru saya bertanya kepada kalian karena kalian mengaku beriman, mengaku muslim. Bagaimana anggapan kalian, keyakinan kalian kepada kelahiran Nabi Muhammad SAW, apakah itu anugerah atau bukan? Kalian punya anak, Anda anggap anugerah atau bukan? Kalian punya istri, Anda anggap anugerah atau bukan? Kalian punya rumah, Anda anggap anugerah atau bukan? Kalian diangkat jabatan, apa dianggap anugerah atau bukan? Lalu simpen di hadapan mata kalian, lalu tilai oleh kalian, ini saya punya anak, ini saya punya istri, punya suami, ini saya punya mobil, ini saya punya jabatan, ini saya sehat, dan ini saya anggap anugerah. Lalu simpen kelahiran nabimu di hadapan matamu, bagaimana kamu memandangnya? Kan? Kalau kamu memandang bukan anugerah, saya capek-capek menjawab. Tapi kalau kamu memandang bahwa itu anugerah yang sangat besar, ya wis, tidak ada permasalahan lagi. Kenapa kamu mempertanyakan? Dan karena tidak ada yang beda pendapat dalam agama manapun bahwa mensyukuri nikmat, walaupun kaitan mereka dengan Tuhan yang sesungguhnya bukan hak, dan tapi tidak ada yang beda pendapat. Kalau punya rumah, syukuran, undang tetangga, nyembelih kambing, gitu kan? Masak dan sebagainya, kasih makan. Jadi lurah, jadi bupati, jadi anggota dewan, pendukung-pendukungnya diundang, gitu kan? Lalu traktir, kasih makan. Kira-kira ada yang menganggap salah tidak? Punya anak, gitu kan? Lalu bikin makanan, minuman, gitu kan? Lalu traktir yang lain. Ini lumrah kok. Punya rumah, kan?
Tidak ada dalam agama manapun kalau kita telaah yang menganggap itu salah, bahkan dianggap itu baik oleh semuanya. Oh, baik. Baik. Kenapa mereka mengadakan itu? Karena menganggap itu adalah anugerah, itu adalah nikmat, kan? Lalu kenapa tiba-tiba ada orang yang merayakan Maulid Nabi lalu menyembelih domba, kata kalian itu haram dimakan, itu jadi bangkai. Kenapa? Karena menyembelihnya dikaitkan kepada Nabi Muhammad katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalau ada tamu lalu saya mau suguhi nyembelih ayam, ini apakah jadi haram ayam ini gara-gara saya menyembelih ayam karena untuk memberi makan kepada tamu, untuk menghormati tamu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini fikih apaan ini kayak gini? Ini fikih apaan? Agama apaan ini? Pemikiran apaan ini seperti ini? Tidak layak lahir dari seorang muslim, apalagi kalau kalian mengaku ini ustadz. Ya? Mengaku ini ahli ilmu. La, hadza ma la yaliq, hadza la yaliqu bik. Tidak layak, ini tidak layak, ini pemikiran lahir seperti ini. Nah, maka kalau kita dilihat dari sisi tasyakur bin nikmah saja, segitu aja. Tidak dilihat dari sisi bagaimana Nabi mengagungkan kelahirannya, dan umat Islam ini diperintahkan saum hari Senin. Ya sama alasannya, karena demi mengagungkan dan merayakan kelahirannya. Setiap hari Senin umat Islam yang saum demi mengagungkan kelahirannya, semuanya demi mengagungkan kelahirannya. Masa nabinya sendiri saum hari Senin ketika ditanya dikaitkan kepada memuliakan kelahirannya? Maka umatnya pun juga sama. Sadar atau tidak sadar? Mungkin cuma karena kalian tidak tahu hadis Sahih Muslim ini, lalu kalian menganggap bahwa mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak ada dasar hadisnya atau dasar Qur'annya. Karena kebodohan Anda sendiri itu. Dan ketahuilah ulama kami, tidak mungkin ulama mengajarkan kepada kami sesuatu yang haram. Karena bid'ah munkarah adalah haram. Dan ingat, yang terbanyak di muka bumi ini as-sawadul a'zam, yang diisyaratkan dalam hadis sahih oleh Rasulullah SAW, fa'alaikum bis-sawadil a'zam. As-sawadul a'zam, kelompok terbanyak adalah yang mengagungkan Maulid Nabi, yang merayakan Maulid Nabi, kan? Dengan berbagai amal soleh, berbagai amal soleh. Kalau Anda berkata, ya kalau mengagungkan Maulid Nabi dengan saum, ya oke-oke saja karena ada hadisnya. Lalu Anda anggap tidak sah mengagungkan Maulid Nabi dengan membaca sholawat? Anda menganggap tidak sah mengagungkan Maulid Nabi dengan sholat? Anda menganggap tidak sah mengagungkan Maulid Nabi dengan baca Quran, dengan sedekah, dengan apapun, termasuk dengan mengadakan pengajian seperti ini? Apa dianggap tidak sah? Kalau Anda menganggap tidak sah ini, Anda tidak layak untuk disebut ustadz. Karena seorang ahli ilmu pasti akan menguasai ilmu usul fiqih. Di dalam ilmu usul fiqih tentu akan menemukan yang disebut qiyas. Disebut apa? Qiyas. Dan semua ulama mujtahid, semua ulama mujtahid pasti menggunakan qiyas di dalam menentukan hukumnya. Karena tidak semuanya yang mau dihukumi dengan hukum Quran Sunnah ini, tidak semuanya soreh jelas dalilnya dalam Quran dan hadisnya. Maka pasti semua ulama mujtahid mau tidak mau memerlukan kepada qiyas. Ya kan? Pahami, pahami. Maka umat Islam di mana-mana mengagungkan Maulid Nabi dengan cara yang variatif. Silakan. Dan cara-cara ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Namun yang wajibnya apa? Ada yang wajibnya menyikapi kelahiran Nabi. Apa yang wajibnya? Satu, meyakini bahwa kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad SAW adalah anugerah, nikmat, titik. Itu wajib.
Jika tidak, kamu manusia yang durhaka sedurhaka-durhakanya. Ya kan? Yang kedua, apa yang menjadi wajib? Mensyukuri kelahiran Nabi. Ya kan? Ketiga, apa yang wajib? Mengagungkan kelahiran Nabi. 4, mencintai kelahiran Nabi. 5, merasa bahagia dengan kelahiran Nabi seperti diperintahkan oleh Allah dalam Quran. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Falyafrahu, perintah dari Allah. Kalau tidak ada bahagia atas anugerah, atas kelahiran Nabi yang merupakan anugerah terbesar, Anda ini siapa? Lalu Anda memandang apa kepada kelahiran Nabi? Tidak mungkin orang bisa syukur tanpa merasa bahagia atas karunia Tuhannya. Jelas apa tidak ini? Jelas? Jelas apa tidak deh? Kenapa diulang-ulang? Al-Fakir mewakili banyak para ulama. Yang para ulama sudah menganggap tidak perlu menjawab hal-hal yang gini. Karena habis umur ini. Sudah satu kali atau perwakilan saja. Tapi ketika sekarang manusia ini, umat Islam ini sudah banyak yang memegang HP. Dan hidup bukan cuma di dunia nyata. Bahkan keseringannya di dunia maya. Hatta nenek-nenek, kakek-kakek udah megang HP. Lalu kalian yang membid'ah-bid'ahkan, mengagungkan maulid Nabi, memasukkan pemikiran-pemikiran kalian yang sesat dan menyesatkan ini di dalam media sosial. Hingga tidak sedikit yang terpengaruh oleh pemikiran kalian yang sesat dan menyesatkan, dan yang merupakan hakikatul bid'ah, hakikat bid'ahnya itu justru pemikiran kalian yang sesat itu. Bukan yang dituding oleh kalian. Jadi ahli bid'ah itu kalian. Kalian harus sadar, karena pemikiran kalian seperti itu. Sebodoh-bodohnya umat Islam gak akan mungkin ada yang punya pemikiran seperti kamu. Apalagi kalau ahli ilmu, ahli tafsir, lihat. Ya, ahli hadis, lihat. Apa kamu tidak menggubrisnya? Bahwa yang mengagungkan maulid, berbicara tentang kebesaran maulid, dari sisi hukum fikih, dari sisi ini. Bukankah mereka ahli tafsir? Imam Jalaluddin As-Suyuti memuji-mujinya. Hatta Imam Ibnu Katsir juga memuji-mujinya. Imam-imam yang lain, para ahli tafsir dan ahli hadis. Allah. Pahami, hayati oleh kita semuanya. Andai kata tidak wajib, setidaknya menjadi sunnah. Andai kata tidak sunnah, setidaknya halal, jaiz, mubah, tidak menjadi makruh, apalagi haram. Tapi dengan tuduhan bid'ah dhalalah finnar, artinya sudah menuduh ini orang melakukan haram. Karena tidak mungkin ya yang makruh dimasukkan ke neraka, nggak ada nasnya. Apalagi yang jaiz, kan? Makna bid'ah dhalalah artinya haram, hanya satu. Dan kemana arahannya bid'ah dhalalah dalam kacamata hukum? Kepada haram. Dan karena bid'ah dhalalah finnar, di neraka. Kalau saja bid'ah dhalalah dimasukkan kepada makruh, ini akan berbentrokan dengan banyak dalil-dalil Quran dan hadis. Karena yang makruh tidak diancam dengan api neraka. Allah. Apalagi kalau kalian telusuri apa yang ada dalam kitab-kitab maulid, ternyata cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil dari ayat-ayat Quran. Lalu diambil dari hadis-hadis sahih dan mutawatir. Lalu ada lagi yang diambil dari hadis-hadis yang sahih yang tidak mutawatir. Diambil dari hadis-hadis yang hasan. Serendah-rendahnya diambil dari hadis yang dhaif. Saya sudah menelaah banyak kitab maulid. Ditelaah apakah ada yang diceritakan oleh penulis. Yang ini penulis ini para ulama-ulama besar. Dan Imam Ja'far Al-Barzanji,
Imam Ad-Daiba, gitu kan? Imam Azab, gitu kan? Banyak lagi, Imam Busiri dan sebagainya. Telah terus dari awal sampai akhir. Wallahi demi Allah, saya tidak pernah menemukan bahwa dasarnya hadis yang maudhu sedikit pun. Saya temukan di sana justru dari ayat-ayat Quran. Justru dari hadis-hadis sahih yang mutawatir. Hadis sahih yang tidak mutawatir. Hadis hasan, serendah-rendahnya adalah hadis dhaif. Dan ketika berbicara sejarah, sepakat semua ulama, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, bahwa urusan sejarah, urusan nasihat, dan urusan fadilah amal, maka hadis dhaif boleh dijadikan sandaran. Kalau Anda menganggap bahwa hadis dhaif tidak boleh dijadikan sandaran, pasti semua tafsir di muka bumi ini tidak akan dipercaya oleh Anda. Hatta Imam Ibnu Katsir sekalipun banyak sekali hadis-hadis yang dhaif yang dijadikan sandaran oleh beliau dalam tafsir Ibnu Katsirnya. Tapi tidak masalah, nggak ada masalah. Masalahnya ini urusannya bukan urusan dengan menentukan akidah. Ini urusannya bukan menentukan halal dan haram, tapi ini menentukan urusan hikayat, urusan kisah, urusan sejarah. Tidak masalah. Catat oleh kita semuanya. Dan Al-Fakir dan mewakili ini, mewakili para ulama-ulama Allah. Jika sah Al-Fakir menjadi wakil dalam membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengagungan perayaan kepada kelahiran Sayyidul Wujud, Sayyiduna wa Maulana Muhammad, agar umat Islam yang tidak mengerti hingga membid'ahkan menjadi sadar. Semoga semua menjadi sadar. Agar yang sudah ragu dalam hatinya, bener nggak nih? Bener nggak nih ya? Ini Maulid Nabi, bener nggak nih? Bener nggak? Mereka menjadi kuat kembali, kan? Menjadi pecinta Nabi yang sejati, kan? Mengagungkan maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan? Dan bagi yang suka maulid, kan? Menjadi lebih kuat pegangannya. Oh, saya sekarang lebih kuat lagi. Ternyata memang ulama, dasar-dasar hadisnya kuat, dasar-dasar ayat Qur'annya kuat, cuma kita karena kurang ngaji, ya kan? Jarang ngaji, tidak sampai sana ngajinya gitu, ya kan? Padahal kalau diungkap, tidak mungkin ada satu qadiyah hukum, ketetapan hukum tanpa dalil Quran dan hadis, ya kan? Tidak mungkin. Urusan hukum nanti berbicara tentang hadis sahih, bukan hadis dhaif. Dan Allah. Maka kita tinggal bersyukur kepada Allah. Kita dikasih petunjuk yang benar dalam hati kita ini. Alhamdulillah ya Rabb. Kami tidak digolongkan dengan golongan orang-orang yang membid'ahkan, mengagungkan kelahiran Nabi-Mu. Tapi kami orang yang bodoh ini, Engkau giring kepada kelompok yang Kau kasih petunjuk hatinya, hingga hatinya mengenal kepada keagungan kelahiran Nabi-Mu, dan hatinya terpanggil untuk mengagungkan dan mencintai kelahiran Nabi-Mu, hingga berkumpul di majelis-majelis seperti ini dari masyrik sampai maghrib. Saksi ya Allah, saksikan wahai malaikat Allah, saksikan wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mencintai kelahiranmu. Sesungguhnya umat Islam ini semuanya mengagungkan kelahiranmu, dan semuanya merindukanmu ya Rasulullah, dan semuanya hadir mendambakan syafaatmu ya Rasulullah, mendambakan keberkahanmu ya Rasulullah, mendambakan pertemuan denganmu ya Rasulullah. Semoga kami semua dikasih rezeki mata yang hina ini, yang berdosa ini, bisa memandang wajahmu yang agung. Tangan yang hina ini, yang berdosa ini, bisa bersentuhan dengan tanganmu yang agung. Jasad hamba yang hina dan berdosa ini bisa berdekatan dengan jasadmu yang agung. Di dalam mimpi maupun di waktu terjaga, maupun di alam kubur, maupun di akhirat kelak ya Rasulullah.
Ya Rasulullah, kau telah memberikan kaidah kepada kami. Ketika kau memberikan kaidah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Manusia dikumpulkan dengan siapa yang ia cintai. Dan engkau telah bersabda kepada sahabatmu Abu Dzar, anta ma'aman ahbabta. Kata engkau kepada beliau ketika Abu Dzar sahabatmu mengatakan, ya Rasulullah inni uhibbuk, sesungguhnya aku mencintai engkau. Lalu kau menjawab, anta ma'aman ahbabta ya Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, engkau bersama orang yang kau cintai. Semoga kami bisa bersamamu ya Rasul. Kami bisa bersamamu ya Rasulullah. Kami bisa memandangmu ya Rasulullah. Kami bisa berdekatan denganmu ya Rasulullah. Kami mendapatkan kasih sayangmu ya Rasulullah. Kami mendapatkan perhatianmu ya Rasulullah. Kami mendapatkan arahan-arahanmu ya Rasulullah. Kami mendapatkan curahan doamu ya Rasulullah. Kami mendapatkan pertolonganmu ya Rasulullah. Semoga majelis ini menjadi wasilah kita diampuni semua dosa. Menjadi wasilah segala doa kita dikabul. Menjadi wasilah seluruh aib kita ditutupi oleh Allah. Menjadi wasilah kita termasuk kelompok yang mendapatkan perhatian khusus dan syafaat dari Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus agungkan kelahiran Nabi kita, agungkan, puji-puji Nabi kita. Inilah kebahagiaan kita. Inilah garapan kita. Inilah amalan kita dalam hidup kita. Di samping yang wajib, di samping sholat, zakat, saum, haji, dan sebagainya. Di samping baca Quran, baca sholawat, di samping zikir, tasbih, tahmid, dan sebagainya. Maka garapan hidup kita adalah memuji-muji baginda Nabi besar Muhammad. Mengingat baginda Nabi besar Muhammad. Ingat, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Membacakan riwayat keagungan kelahiran Nabi Muhammad. Ini bagian daripada kerja hidup kita. Harus begini, harus begini, harus begini. Jangan ada di hari-hari kita, otak kita, mata kita, telinga kita, mulut kita digunakan hanya untuk melihat, mengingat, mendengar, memikirkan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kan? Tidak ada kaitannya dengan Allah dan Rasulnya. Ingat, kalau kita ingat dunia, sehebat apapun tetap dunia. Kalau kita ingat maulid Nabi, maulidnya maulid Nabi, pasti ingat kepada Nabi. Dan ingat kepada Nabi, wa rafa'na laka dzikrak. Ingat kepada Nabi adalah ibadah. Maka cerita apa tentang Nabi yang membawa hati kita ingat kepada Nabi, ingat kepada Nabi ini, yang dibicarakan Nabi ini, dari sisi manapun yang dibicarakan Nabi ini, tentu hati kita ingat kepada siapa? Kepada Nabi, dan ingat kepada Nabi adalah ibadah. Ibadah yakini oleh kita semua. Semoga Allah menggolongkan kita kepada golongan ahli keselamatan, ahli kebahagiaan, ahli kemuliaan, dan kalimat ini manfaat dan jadi sebab hidayah, sebab keberkahan, sebab segala kebaikan bagi yang ngomongnya dan bagi siapapun yang mendengarnya. Sekian dari Al-Faqir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tadi sama-sama telah kita dengarkan tausiah atau ceramah agama yang telah disampaikan oleh guru kita bersama Abuya Bapak Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi nasihat dan ilmu yang manfaat agar kita diberikan kecintaan di dalam mengagungkan kelahiran Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah sama-sama kita dengarkan
bacaan qasidah. Oh iya, Ilahi bijahilan biya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa mughlati wa tulhi rusti wa tarjukuni ilmal yakini tuwafiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhi tawbiruni dunubi wa jallati wa tanduruni fiku lihalin wa lamhatin tunajji biha min haw liyaumil qiyamati wa bil mustafa rasul tasarahu sadri tuyassiru li amri wa taksiru qurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhakki tubitaqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya kituhi kuni bihim wa jurriyati wasi'ati wa ahdurati wa tasrifu anniku asyarin bihaqihim wa sya'ran bihsarin min insin wal jinnati bifadli kamasirni bihusnil hawatimi wa birahmatil khilni bidaril iqamati alaihim minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wa malaika wa bil awliya ijub lana bil ijabati Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa يا ربنا ترضنا بأننا ترضنا وأننا أسرفنا فعلينا توبة تغسل كل